Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. And nice to see you again at this morning. For today, I would like to discuss about our material. It's about narrative text. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu mohon anak-anak bisa mempersiapkan modul hibridanya serta buku tulisnya, karena hari ini kita akan membahas tentang teks naratif yang ada di modul dan soal-soal latihan atau tugas-tugas pada pertemuan 1, 2, dan 3 akan kita bahas hari ini. Apakah hasil pekerjaan anak-anak sudah betul atau belum? Jika sudah betul, alhamdulillah, berarti anak-anak sudah memahami. Dan jika masih ada yang kurang tepat, maka silakan dibetulkan. Oke, sekarang silakan anak-anak open your modul hibrida, page 8, buka halaman 8 modul hibridanya. Terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang teks naratif yang sudah anak-anak tulis di buku catatan anak-anak pada pertemuan pertama. Oke, akan saya persingkat ya, bahwa narrative text is a story with a complication or problematic events and tries to find the resolution to solve the problems. Jadi, teks naratif itu merupakan sebuah cerita yang di sana ada complication atau problematik. Jadi, ada komplikasi atau ada sebuah masalah dan di sana juga ada penyelesaian masalahnya. Dengan singkatnya, naratif itu biasa kita sebut di dalam bahasa Indonesia dongeng, ya. Nah, dongeng ini merupakan karangan fiktif atau hanya karangan rekaan saja, karangan imajinasi dari seorang penulis. Di mana tujuan atau the purpose of narrative, tujuan dari si penulis teks naratif itu to amuse or to entertain the reader with a story. Untuk menghibur atau mengentertain. Mengentertain itu adalah menghibur juga pembacanya lewat cerita tersebut. Jadi, ketika nanti ada teks naratif, kok ditanyakan tujuannya, maka anak-anak bisa menjawab dengan to amuse or to entertain the reader with a story. With a story-nya ini bisa diganti dengan judul ceritanya. Nah, kita kembali lagi ke teks naratif. Nah, teks naratif itu kan dongeng. Seperti contohnya tentunya anak-anak pernah mendengar dongeng Cinderella, dongeng tentang Tangkuban Perahu, dongeng tentang asal mula Danau Toba, atau yang dekat dengan kita dongeng tentang Roro Jonggrang atau asal mula Candi Prambanan. Nah, itu adalah contoh dari teks naratif. Nah, teks naratif sendiri itu ada yang berupa legend atau legenda, yaitu asal mula suatu tempat, kemudian myth atau mitos, kemudian fairy tales, yaitu dongeng, cerita tentang kehidupan kerajaan, kehidupan boneka, seperti Cinderella, seperti itu ya. Oke. Kita sudah bahas tentang teks naratif itu apa, kemudian tujuannya apa. Nah, sekarang kita bahas kembali yaitu tentang generic structure dari teks naratif atau bagian-bagian teks naratif. Nah, teks naratif itu tentunya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf-paragraf itu mempunyai bagian sendiri-sendiri. Yang pertama, di atas sendiri itu ada judul atau title, tetapi tidak tertulis di sini. Kemudian bagian yang pertama namanya orientation. Apa itu bagian paragraf orientation? Nah, orientation ini biasanya ada di paragraf pertama, di mana di paragraf pertama ini set the scene, where and when the story happened, and introduces the participants of the story
who and what is involved in the story. Jadi, di paragraf 1 itu memperkenalkan tokoh, latar, ya. Jadi, di sana muncul di mana dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian, salah satu ciri dari teks naratif itu di paragraf pertama kalimat pertama biasanya diawali dengan keterangan waktu lampau seperti once, once upon a time, long time ago, long long ago, some years ago. Jadi, ketika anak-anak besok menemukan sebuah teks, kok diawali dengan salah satu di antara yang sudah saya sebutkan, seperti long long ago, long time ago. Nah, itu berarti salah satu ciri teks naratif. Kembali lagi, setelah paragraf pertama memperkenalkan latar tokohnya, dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya dinamakan complication. Nah, di paragraf yang termasuk ke bagian complication ini sudah mulai muncul masalah, ya. Kemudian nanti complication ini bisa lebih dari satu paragraf. Bagian selanjutnya yaitu resolution, di mana bagian paragraf resolution ini masalahnya mulai diselesaikan atau mulai ada solusi. Baik itu nanti happy ending atau sad ending. Bisa berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan sedih. Nah, paragraf yang paling akhir namanya reorientation atau koda. Di mana paragraf akhir ini menyajikan atau menuliskan moral lesson. Moral lesson itu amanat atau nilai pelajaran yang bisa diambil, pendapat, atau hal yang diajarkan dari cerita tersebut. Nah, namun bagian reorientation atau koda ini optional, dalam artian boleh ada atau boleh tidak. Nah, kebanyakan teks naratif itu tidak ada kodanya atau hanya ada beberapa teks naratif yang menuliskan koda atau moral value di akhir paragrafnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas hasil pekerjaan anak-anak, yaitu pada tanggal 18 Januari 2021, activity 3 atau activity 3 yang ada di modul anak-anak halaman 9. Nah, bagian B itu perintahnya adalah complete the table below based the information that you get from the text above. Jadi, anak-anak diminta menuliskan bagian-bagian paragraf sesuai dengan generic structure-nya pada teks 1 dan teks 2. Oke, di sini Miss Anggi tidak menuliskan teksnya. Silahkan anak-anak bisa lihat di modulnya halaman 8 dan 9. Oke, di halaman 8, teks 1 ya, kita lihat diawali dengan once upon a time. Nah, tadi saya katakan biasanya cirinya diawali dengan once upon a time, once long time ago ya. Ini sudah terlihat bahwa ini teks naratif. A mother duck sat on her egg. Ada seekor ibu dari duck ya. Ibu bebek atau angsa duduk di atas telurnya. Nah, di sini berarti memperkenalkan tokohnya. Maka bagian orientation ada di paragraf 1. Kemudian paragraf 2. Several days later she got her wish. The egg cracked and some cute little duckling appeared. Pip pip, the little duckling cried quack quack, their mother greeted in return. However, nah di sini mulai muncul masalah, maka paragraf complication di sini ada paragraf 2 sampai dengan 5. Kemudian penyelesaiannya ada di paragraf 6 dan 7. Nah, bagian reorientation atau koda di teks 1 tidak dituliskan. Untuk teks yang kedua, orientationnya masih di paragraf 1, kemudian masalahnya ada di paragraf 2, kemudian penyelesaian masalah ada di paragraf 3, dan di sini ada bagian reorientation, yaitu dituliskan bagian paragraf terakhir. Moral of the story, a true friend in need is a friend indeed. Ya, di situ dituliskan bahwa moral value-nya adalah
Teman yang sejati itu adalah teman yang ada di mana saat dibutuhkan. Maka paragraf 4 itu kita sebut dengan reorientation. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bagian bawahnya ya. Menjawab dari teks 1 dan teks 2. Pertanyaan number 1. What is the writer's purpose of writing the text? Ada kata purpose. Apa tujuan teks tersebut? Tadi sudah disampaikan bahwa tujuannya adalah to amuse or to entertain the reader with the story of the ugly duckling. Karena judulnya adalah The Ugly Duckling, maka kita ganti tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca dengan cerita angsa yang jelek. Kemudian nomor 2. He is my very own son and quite handsome. The underlined word refer to. Kata he di paragraf 4, dia laki-laki, kita artikan di sini ya. Dia adalah anak laki-lakiku dan cukup ganteng. Nah, dia di sini menggantikan siapa? Ternyata dia di situ menggantikan the huge grey duckling, angsa yang berwarna abu-abu dan besar. Number 3. The little poor duckling was very unhappy. The underlined word is closest in meaning with. Closest in meaning with artinya menanyakan sinonim dari kata unhappy. Unhappy itu tidak bahagia, kata lainnya sad. What can we learn from the story above? Apa yang bisa kita pelajari dari teks tersebut? Nah, karena teks itu menceritakan bahwa si ibu membeda-bedakan anaknya karena anaknya jelek sendiri, maka di sini moral value-nya adalah do not distinguish a child from what he looks like. Jangan membedakan seorang anak dari kenampakan fisiknya atau dari rupanya. Atau do not look someone from their appearance. Jangan melihat seseorang dari penampilannya. Untuk teks yang kedua, pertanyaan nomor 1 masih sama. Menanyakan purpose atau tujuan, jawabannya juga masih sama, to amuse or to entertain the reader with the story of true friends, karena judulnya True Friends. Jadi, kalau ditanyakan tujuan teks naratif itu pasti selalu to amuse atau to entertain. Number 2, it smelled in his ears. Kata it menggantikan. Nah, it di sini ada di paragraf 3, dia membau di telinganya, mengembus-embus di telinganya. Nah, siapa yang mengembus-embus? Yang mengembus-embus atau membau itu adalah seekor bear, seekor beruang. Kemudian number 3. Just now, the bear advised me not to believe a false friend. The underlined word is closest in meaning with. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata false. False itu artinya salah. Salah kata lainnya wrong. What can we learn from the story above? Apa yang bisa kita pelajari? Nah, ini menanyakan moral value. Nah, karena di teks 2 moral value-nya tertulis di paragraf terakhir, maka kita bisa langsung menuliskan bahwa moral value-nya adalah a true friend in need is a friend indeed. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan activity 4 bagian listening activity. Baik, sekarang listening activity. Silakan anak-anak koreksi jawabannya. Tugas tanggal 25 Januari 2021. Kemarin Miss Anggi minta anak-anak untuk melengkapi teks naratif yang rumpang berdasarkan audio yang didengar. Oke, sekarang kita coba dengarkan audionya bersama-sama. Lalu jika jawaban anak-anak sudah betul, alhamdulillah baik sekali, bagus. Jika jawaban anak-anak masih kurang tepat, silakan dibetulkan. Oke, sekarang kita simak bersama-sama. 3. Complete the following text by filling the blank spaces. Once upon a time, there lived a princess and a king. The queen had died years earlier. One day, the princess asked her father. The princess asked her father. Si putri meminta ayahnya, The king, to
marry a widow who she loved very much. Yaitu sang raja to marry a widow. Widow artinya janda, untuk menikahi seorang janda. As the king loved his daughter very much, he agreed. The widow and her daughter then lived in the palace with the king and the princess. However, after coming to leave the palace, the widow and her daughter treated the princess badly. Treated the princess badly. Jadi memperlakukan si putri itu dengan buruk. Therefore, the king sent the princess to their summer place. Summer place. Dragged not know to their summer place. One day, the king left the palace to see a tournament. Before he left, the princess asked him to send her regards to the Green Knight. Regard, permintaan maaf. On the way back to the palace, the king passed a herdsman and his cattle. He asked the herdsman whose cattle they were, and was told that they belonged to the Green Knight. The king passed through a forest and saw the Forest, melewati forest, hutan. great castle where the knight lived. He sent the knight his daughter's regards, but the handsome young man did not know who she was. Nevertheless, the Green Knight gave the king a green book as a gift. As a gift. Memberinya hadiah. Oke, kita lanjutkan nomor 8. When the king arrived at his summer palace, he gave the princess the green book. She was happily receiving the book when suddenly a Receiving the book, man menerima. flew into the castle and Flew, terbang. attracted her attention. The man was the Green Knight, who came to the princess in her dream. Dream, mimpi. They continued meeting secretly and promised to marry. Unfortunately, the princess' stepmother found out and had the Green Knight injured. Injured. Next. After finding out that the knight fell ill, the princess went to see him by disguising herself as a maid. Jadi menyamar menjadi witch. He brought a few snakes from the king's stables. Stables. Kandang ya. With her because she was told that only they could cure the Cure yang bisa mengobati. Green Knight. She managed to have the cooks and make a soup from those snakes. After 3 days eating the soup, the Green Knight recovered. Hearing the good news, the princess wanted to see the Green Knight and asked him to marry her, as they had promised before. Promise. He Berjanji. refused, as he didn't recognize her. The princess then cleaned herself up. The Green Knight now recognized her and promised to marry her. The Green Knight and the princess
eventually wedded and lived happily ever after. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang beberapa aktivitas anak-anak pada pertemuan 1 sampai dengan 3. Silahkan jika jawaban anak-anak sudah betul, alhamdulillah. Jika masih ada yang kurang tepat, silahkan dibetulkan. Sehingga pada pertemuan yang akan datang, anak-anak sudah lebih memahami tentang materi naratif teks. Okay, that's all for today. If you have any questions, you can text me on my private WhatsApp, or you can ask me in another situation. Jadi jika anak-anak punya pertanyaan atau ada yang kurang paham, silakan bisa kirim WA pribadi ke nomor WA saya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and we'll see you again next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.